Apa pendapat kalian tentang Yamaha R25 versi pertama atau biasa disebut dengan R25 Old ya? Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau nge-review tipis-tipis karena ini motor second yang saya beli, dan di sini juga saya mau share ke teman-teman bahwa kenapa saya dulu punya Yamaha, bukan Yamaha, Kawasaki Ninja 250 yang karbu. Itu saya suka banget dari segi desainnya, lalu saya jual, saya ganti dengan Yamaha R25 Old ya, seperti ini. Alasannya kenapa kita akan bahas di review satu ini di Automotion Garage. Jadi alasan yang pertama ya teman-teman, kenapa saya move to Yamaha R25 V1 atau Old dan kenapa nggak V2, itu selera ya, karena dari segi basic mesin tuh hampir sama, yang membedakan desainnya pun juga hampir sama, perbedaan hanya di bagian depan cuy, itu ya yang untuk V2. Cuma untuk lampunya, headlampnya, kalau yang ini dia pakai masih lampu oranye, kalau yang V2 dia udah LED warna putih, jadi jauh lebih modern seperti motor saat ini gitu. Oke, alasan saya move to Yamaha R25 V1 Old adalah yang pertama dari segi spare part teman-teman. Oke, dari segi spare part jujur untuk Kawasaki Ninja 2,5 karbu khususnya itu dia CBU ya teman-teman ya, build up Thailand, dan itu spare partnya cukup susah ya, meskipun ada di online tapi cukup susah. Sedangkan saya pribadi itu orang yang kalau bisa di dealer tuh udah ready, itu satu. Jadi dari segi spare part ya, dan dari segi harga spare part sendiri pun juga sama teman-teman. Harga spare part kalau di Kawasaki ya teman-teman bisa tahu lah, harga spare partnya itu cukup mahal, dan apalagi itu CBU ya, buatan Thailand, itu dua. Terus kemudian dari ketersediaan barang udah saya jelasin yang seperti tadi yang awal, bahwa agak sulit menemukan spare part untuk Kawasaki Ninja karbu. Lalu selanjutnya adalah di bagian dealer, bengkel resminya. Mungkin di beberapa kota besar memang masih ada ya untuk bengkel Kawasaki dan dealernya, tapi untuk kota-kota kecil tentu saja agak sedikit susah. Bahkan kalau di kota-kota besar biasanya itu jaraknya jauh, dan kalau di saya saat ini, alamat saya itu di sini itu agak jauh gitu. Jadi tidak seperti kayak Yamaha, Honda yang tiap apapun itu ada teman-teman ya. Jadi itu dari segi dealer ya. Lalu dari segi dealer, Yamaha pun yang pertama dari segi spare part dia murah gitu. Dia murah. Lalu yang kedua, selain spare partnya cukup ramah lingkungan, ramah di kantong maksudnya, yang kedua dari segi desain ya, R25 ini yang Old ini lebih kayak sporty, futuristik, dan intinya kayak ngeres banget gitu loh untuk yang V2 ini ya, dibanding yang ini yang V1 dibanding yang V2 gitu teman-teman. Jadi ada poin-poin yang barusan udah saya jelasin dari segi bengkel, spare part, dan harga gitu, itu teman-teman. Dan kalau untuk Ninja karbu sendiri, karena dia masih karbu, itu butuh perawatan yang benar-benar ini ya, mekanik yang benar-benar paham gitu ya untuk Ninbu ya. Karena kalau misalkan itu settingan karbunya tidak pas di bagian samping satunya, itu kurang pas tenaganya dan suaranya pun kayak pincang gitu bahasanya. Jadi kayak gitu. Dan satu lagi agak sedikit boros teman-teman. Tapi kalau soal desain jujur saya masih suka ya untuk yang Ninja karbu ya, itu masih suka desainnya bahkan sampai sekarang. Cuma ya itu, menurut saya Ninja karbu udah saatnya dilempar sih. Maksudnya bukan dilempar gitu, enggak, udah saatnya saya jual gitu, karena saya butuh spare part yang banyak ready, dealer yang banyak yang ready. Jadi kalau misalkan kita servis atau apa, kita nggak perlu yang ini cari kemana nggak, karena Yamaha banyak gitu. Nah itu poinnya. Oke teman-teman, dan saat ini kita akan review motor bekas ini ya. Ini motor bekas tahun 2014 teman-teman. Kenapa saya pilih hitam? Kebanyakan waktu itu ada pilihannya di marketplace tuh Movistar, ada yang warna putih, ada yang warna merah dan sebagainya. Tapi basically saya memang suka warna hitam, dan ini kan hitam polos tuh. Dan di sini sama pemilik sebelumnya itu dikasih dengan velg yang original, namun dia repaint. Repaintnya itu merah candy biar senada dengan stikernya yang di sini R25. Di sini itu biar menyatu gitu ya. Oke, selain dari segi velg yang udah
di repaint sama pemilik sebelumnya. Motor ini tidak saya apa-apakan ya teman-teman ya, cuma mungkin saya kasih beberapa stiker aja untuk pemanis-pemanis, dan saya tidak merubah secara signifikan untuk modifikasi, tidak, karena basically saya suka motor yang memang standar aja tapi glowing itu ya, yang penting motor glowing aja, bersih aja udah cakep kok gitu. Apalagi ditambah dengan desain Yamaha R25 ini yang memang notabene dasarnya itu udah cakep gitu loh. Siapa yang nggak suka dengan Yamaha R25 gitu kan ya, dari segi desain ya. Oke, yang teman-teman, yang pertama kita akan review motor ini 250 cc. Oke, 2 silinder tentunya, yang sekarang udah banyak kompetitornya yaitu ZX 4 silinder, tapi ini motor cukup worth it di tahun 2024. Yang dari segi desain udah cakep, udah keren gitu kan. Nah, di sini ada beberapa perubahan teman-teman yang saya kasih ya. Ini spion saya balikin standar karena sebelumnya dipakai yang variasi yang kecil, tapi saya lebih suka look yang standar seperti ini. Dan mungkin kamera bisa kesini ya, ini bagian kokpit yang saya kasih sentuhan tuh apa aja. Oke teman-teman, jadi yang pertama biar tips hemat tuh dari segi sini ya, ini tuh kayak stiker untuk brake fluidnya, tutup ininya, oke ya, tutup minyak remnya. Ini ala-ala stiker karbon. Lalu kemudian untuk speedometernya ini saya kasih stiker teman-teman ya, kayak gini, ini ada warna biru kayak gini. Lalu di bagian ininya, shocknya ini juga ya stiker-stiker gini sama gini, ini juga stiker semua gitu kan. Dan paling penting, motor yang selalu saya terapkan di motor saya itu, saya selalu pakai merek yang bagus untuk voltmeternya, yaitu Koso teman-teman ya. Nah, ini berguna untuk Yamaha R25. Oke, tuh. Jadi ini normalnya di angka 12,5 teman-teman ya. Normalnya 12,5. Itu akinya udah bagus karena akinya ini barusan ganti ya. Harganya Curlab alias kurang lebih mungkin sekitar berapa ya? Under 1 juta kalau nggak salah gitu teman-teman. Dan lari lagi ke tangki. Ke tangki teman-teman, ini saya kasih stiker kayak Shell, terus kemudian Itali gitu kan. Lalu ini ada tutup tangkinya, ada karbon-karbonnya R25 kayak gini teman-teman. Jadi simpel aja sih, nggak yang banyak perubahan atau tidak teman-teman. Terus kemudian di bagian footstepnya teman-teman, di bagian footstepnya teman-teman bisa lihat ya, ini tuh juga yang awalnya itu warnanya itu seperti kayak gini, ini saya kasih stiker juga sama karbon biar senada juga gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi perubahannya cuma voltmeter, knalpot sama ini teman-teman. Oh sorry ding, knalpot ini udah bawaan dari pemilik sebelumnya. Sorry. Kenapa bos? Oh iya. Oke, jadi lanjut lagi di bagian belakang nih. Nah, di bagian belakang ini udah pakai tail TD ya teman-teman ya. Ini ada Moto Design, lalu ini tail TD, lalu ini ada LED-nya, ini warna merah ya, biar senada dengan warna velgnya. Basically saya nggak suka sih warna merah, cuma ya udah dapatnya kayak gini ya, keren-keren aja gitu. Jadi kayak gini teman-teman. Bannya ini juga, oh ya, bannya ini saya ganti ya. Jadi yang sebelumnya pemiliknya itu pakai Michelin, ini saya ganti dengan Pirelli teman-teman. Ya, ini saya ganti Pirelli Diablo Corsa 2. Pirelli Diablo Rosso Sport teman-teman. Oke ya. Kalau Corsa 2 itu kan yang biasa digunakan untuk road race balap ya. Nah, ini untuk Rosso Sport. Ini depan belakang mereknya sama gitu teman-teman. Dan di sini juga saya kasih jalu CNC ya. Ini untuk tambahan kalau kita pedok di rumah itu kayak gini teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih, terus kemudian di sini ini turun juga sekitar berapa senti ya, 2 senti nih teman-teman, biar lebih kayak nungging pantatnya yang belakang tuh kayak gitu. Oke, lanjut lagi apa ya, kayaknya oh ya ini teman-teman, di bagian depan teman-teman bisa lihat ya, di bagian depan sini ini lampunya bukan lagi yang warna kuning, bukan, tapi dia sudah warnanya sama kayak gini, putih gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, warnanya putih. Tuh.
Oke, warnanya putih teman-teman ya, biar lebih kayak ini aja sih, biar lebih kayak motor zaman sekarang gitu. Jadi intinya di video ini tuh saya nggak mereview secara total, tapi di video ini tuh saya mau share ke kalian alasan saya kenapa saya pindah dari Kawasaki Ninja Karbo 2,5 pindah ke Yamaha R25 yang old ini. Jujur dari segi desain sama-sama bagus, sama-sama cakepnya menurut saya. Cuma yang jadi susah saya itu karena satu, untuk perawatan dari segi spare part. Itu spare partnya memang Kawasaki jujur agak sedikit susah meskipun online, dan saya tipikal orangnya kalau di dealer setidaknya ada gitu loh, kita nggak ribet. Dan dealernya Kawasaki sendiri juga rada cukup jauh dari rumah saya gitu kan. Tapi dengan Yamaha harga spare partnya itu ramah di kantong gitu loh teman-teman, kayak gitu. Oh ya, satu lagi, ini ada tambahan teman-teman, sorry, ini saya kasih ke teman-teman di sini ya. Ini biasanya anak R25 nih di sini nih. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini tuh anak R25 ini tuh kenapa pakai kipas di sini, karena kiproknya itu ada di bawah sini cuy. Nah jadi kebanyakan tuh kalau dipakai jarak jauh tiba-tiba mati total. Nah itu ganti kiprok, dan total kalau biaya ganti kiprok bisa jadi sampai sejutaan gitu ya kan, bahkan berapa juta ya, intinya sejutaan lebih lah kalau nggak salah, koreksi bila salah ya teman-teman. Nah ini sudah dimodifikasi pakai kipas, dan ini itu ada apa, saya kasih saklar itu di sini teman-teman. Saklarnya itu ada di bagian ini, sini nih. Nah, coba ya kita nyalain ya. Ini nih, kelihatan ya bos. Nah, ini ya, ini langsung bunyi. Jadi tuh, kenceng ya. Tuh. Oke ya, kita matikan. Nah, jadi ini tuh sangat berguna banget kalau misalkan perjalanan jauh, karena kiprok ini tidak ada udaranya gitu loh men, sirkulasi. Jadi yang menyebabkan kelistrikan kode 46 itu selalu ada di sini kiproknya. Dan ini saya tambahi teman-teman ya, ini tuh stabilisir ya benar, stabilisir aki, dan ini tuh dari TDR teman-teman. Nah ini bisa nyala ya, tak nyalakan dari sini walaupun kontaknya on. Ini udah jelas, ini untuk menstabilkan aki. Motor saya yang Yamaha Mio J itu sudah saya kasih kayak gini juga TDR, dan ini seri teratasnya dari TDR gitu. Kalau kalian beli stabilizer ya, itu ada di ini teman-teman, ada di link komentar, ntar saya cantumkan. Dan ini tuh berguna banget untuk motor yang sifatnya itu penyakitnya itu ada di kelistrikan gitu. Ini Yamaha R25 itu minusnya kayak gitu di sini. Nah kalau ini dipasang oleh pemilik sebelumnya, tapi saya tambahkan dengan saklar, dan ini saya beli sendiri teman-teman, saya pasang sendiri. Itu langsung plug and play, langsung ke aki gitu, enak kok, gampang gitu teman-teman. Oke ya, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk Yamaha R25 ini. Untuk motor saya beli second gitu. Semoga aja berkah untuk motor ini, saya awet-awet motor ini, saya sayang-sayang motor ini karena dari segi desain cakep gitu. Apabila ada teman-teman yang masih belum punya Yamaha R25 dan menginginkan Yamaha R25, semoga teman-teman semua dikasih rezeki, kesehatan, dan dikasih keuangan berlebih oleh Tuhan biar dapat motor yang diimpikan. Syukur-syukur langsung beli ZX ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Tapi saya bersyukur sih itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tentunya kalau misalkan kalian punya Yamaha R25, komen aja di bawah solusinya apa kalau misalkan ada penyakitnya Yamaha R25, terutama kelistrikan teman-teman. Solusinya apa? Cek aja, langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Rama dari Automotion Garage undur diri. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kalian semua. Goodbye.